model yang kita pakai yang dia sudah bisa diterapkan di komputer. Dengan model ini, nanti kalian pilih bahasa pemrograman basis data apa yang saya bisa pakai. Bukan bahasa pemrograman biasa. Pemrograman basis data ada khusus. Jadi kalau kalian sudah punya model relasional, nanti kalian terapkan bahasa pemrograman relasional basis data, khusus basis data. Di sini kalian akan diajarkan yang namanya SQL, Structure Query Language, SQL. Jadi kalian utuh, kalian akan dapat di kuliah ini, mulai dari dunia nyata, di mana saya bikin diagram ER-nya, lalu saya transformasikan ke model relasional gitu ya. Lalu setelah punya model relasional, oh saya sekarang siap untuk pakai bahasa pemrograman basis data SQL. SQL itu hanya satu struktur yang umum. Nanti bisa turun ke Oracle, ke database Microsoft, atau ke aplikasi-aplikasi yang siap kita pakai. Gitu teman-teman jalannya. Paham ya? Nah, itu yang saya minta kalian tuh jadi jangan ngerti sepotong-potong. Jangan hanya ngerti, gue hanya ngerti diagram ER, tapi gue nggak mau ngerti model relasional. Enggak, karena itu nyambung semua. Ya, dan organisasi file juga nanti saya akan ke situ. Ya, ah ini mana ini? Saya sekarang mau next dulu. Nah, jadi kalau kita pakai ini ada sistem basis data, tuh basis data nanti nyambung ke sistem basis data. Kalau basis data baru kata basis data nggak ada sistemnya ya. Nah, kalian pahami betul kenapa sih Bu ada sistem basis data? Ini keuntungannya. Redundansi, nyimpen data yang sama itu dikurangi. Tadi yang saya bilang harus konsisten. Nah, dengan sistem basis data menghindarkan inkonsisten. Lalu data itu kan terintegritas ya. Data ini harus nyambung ke situ, harus nyambung ke situ. Terintegritasnya apa? Contohnya, data kalian nama NIM harus nyambung nggak integritas dengan baik nggak data kalian ambil kuliah apa aja di semester berapa? Harus nyambung nggak? Ambil kuliah apa aja di semester berapa lalu nilainya berapa? Harus nyambung nggak nilai dengan praktikum yang kalian dapat? Harus nyambung nggak dengan kalian nanti KP, kalau kalian KP, kalian seminar, itu masuk ke kurikulum. Harus nyambung nggak dengan pengakuan nanti bahwa, kalian udah 138 SKS, tapi bisa menghitung kuliah yang eligible, yang boleh dimasukkan ke kurikulum, dan kuliah yang tidak diakui di kurikulum. Nah, itu kan semua integritas data, dan itu harus dijaga. Nah, jadi ini data secara akurat, persisten, disimpan kalau pakai sistem basis data. Lalu data dapat dipakai bersama-sama, ya, memudahkan standarisasi. Standarisasi di basis data banyak banget. Ya, jadi nanti kalian mulai tahu lah setelah kalian tahu ini basis data gimana, oh standar ini. Lalu ada jaminan security. Karena kita di sini dalam mengakses basis data selalu ada di sistem basis data itu menangani otorisasi data. Aku mau nanya, data kalian satu sama lain, data nilai boleh nggak diketahui temannya? Masuk ke si akad, lalu ngambil data temannya, boleh nggak? Nggak boleh. Otorisasi itu. Dosen yang memasukkan nilai. Boleh nggak dosen memasukkan nilai untuk kuliah yang tidak diampu? Nggak boleh. Jadi itu ada otorisasi, ada security, basis data yang menangani dan menyeimbangkan kebutuhan gitu ya. Nah, oke. Nah, jadi situ yang penting. Sekarang saya mau menyampaikan sedikit tentang organisasi file basis data, di mana kalian dapat kuliah file dan storage. Kalian sudah dikasih tahu cara mengakses data tuh fisiknya gimana. Kalau kalian nggak di kuliah ini mungkin kalian nggak aware, kalian nggak peduli. Gimana sih datanya diakses, ada waktu apa sih, ada sick time, ada waktu memindahkan, ada waktu tunggu, itu semua tuh perlu kalian ketahui. Apalagi kalau kalian nanti tertarik basis data, lalu mau jadi administrator basis data. Kepake banget ini. Ya, jadi kalau kita mengelola
file-file basis data, arsip-arsip basis data, maka kita perlu merhatikan gimana sih datanya disimpan. Ini terkait size ini berapa besar sih? Kalau kayak file mahasiswa seluruh ITERA pasti harus di server, tapi server juga kalau kita tahu disk itu kan menyimpan disknya bertumpuk ya, yang RAT itu udah ada di kuliah yang lalu, coba kalian pelajari. Kalau disknya itu satu layer satu piring nggak muat menumpuk satu basis data, berarti harus nambah nyimpen. Gimana data disimpan itu? Jadi kita harus memanfaatkan hardware-nya seperti apa, yang berapa tumpuk filenya. Kaitannya lagi setelah kita milih hardware-nya itu, nanti mengaksesnya gimana. Ya, kalau bisa tahu aksesnya itu udah optimal belum? Kalau disimpan di situ, cara aksesnya gitu, itu nggak menimbulkan lamanya waktu akses atau malah waktu aksesnya lama. Jadi perlu optimalisasi penyimpanan dan pengaksesan data. Karena itu kalian belajar organisasi file. Organisasi file kalian mungkin udah dapat di kuliah yang sederhana ya. Sequential file misalnya gitu kan. Terus kalau sequential di cluster, itu baru kalau disimpan terurut. Tapi kalian tahu nggak kelemahannya kalau kita pakai sequential file? Data diakses satu persatu berurutan disimpan penyimpanannya. Nah, kalau kita mau mengakses data, kita hanya perlu searching satu data di akhir, berapa lama waktu kita butuhkan untuk lewat satu persatu itu. Seluruh record yang di situ ya, waktunya lama, nggak Sabar, aku belum efisien ngumpul. Sabar, ya. sabar. Sabar, Jadi, aku belum ngumpul. bocor ini kenapa? Udah bocor ya? Sudah di mute, Pak. Oh, dah. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa kita perlu memanfaatkan organisasi file. Itu tujuannya. Bagaimana kalian mengorganisasi file ya dengan cara yang kalian pernah dapat ya, yang udah dikasih Bu Winda apa? Sequential. Ya, cluster sequential. Nah, saya mau jelaskan yang indeks, contohnya yang indeks di sini. Ya, kalian lihat di sini kalau ada indeks ya di sini, satu cara lebih menyederhanakan penyimpanan file yang kalau sequential dibentuk besar. Tujuan dari indeks di sini apa? Mengatur cara mengakses record-record file yang kita butuhkan. Artinya waktu kita searching, untuk apa mengaksesnya? Optimalkan waktu akses data. Waktu kita meretrieve data dalam record, selama kita men-scan dulu. Saya belum memproses ini. Kita kan harus mencari data itu ada nggak di record kan? Jadi data itu yang akan dicari, kita simpan di indeks, lalu nanti kita cari di indeks itu kata kuncinya ada nggak? Misalnya lah, saya mau mencari untuk NIM sekian-sekian-sekian dengan nilai kuliah ini dan kuliah itu yang ada di semester ini. Kunci utama apa? Kita mencari NIM-nya dulu. Nah, kalau kita sekuensial, biasanya kita mengaksesnya apa? Satu NIM, terus semua dilewati, record-recordnya, baru pindah ke NIM berikutnya. Itu nggak efisien. Karena itu langsung kita melihat record masing-masing. Gimana kalau kita ambil atribut NIM itu, kita simpan dalam file terpisah, lalu kita gandengkan dengan pointers untuk nyambung ke tempat penyimpanannya di mana. Kebayangkan? Jadi setiap atribut NIM yang ada selalu didampingi dengan dia disimpan di mana. Sehingga kita ketika mencari NIM sekian, saya hanya ke indeks file itu aja. Saya cari NIM ini ada nggak? NIM ini ada, oh ada. Kan waktu ininya pendek. Langsung bisa lihat ke atribut berikutnya, disimpannya di mana? Langsung ke situ. Ya, jadi ini help improve your office efficiency. Ya, memudahkan kita. Contohnya kita nyimpen ini selalu ada ya, ini pakai binary tree ya, cara nyimpennya binary tree, bahwa ada satu, ini yang di atas ini file index. Kalian hanya nyimpen angka 5, 13, 14, 16, 17, 18, 30, 35, 43.
Ini yang ada di indeks. Yang di bawahnya apa ini? Nah, ini data-data yang lengkap. Record-record yang sequential kita simpan tadi. Antara 5 sampai 13 di sini. Antara 13 sampai 14 di sini. Antara 14 sampai 16 di page yang ini. Jadi kita bisa gampang mengaksesnya. Ya, jadi kalau kita lihat, misalnya saya mau mencari apa? File dengan indeks dengan NIM 35, misalnya gitu. Oh, saya tinggal lihat 17. Kalau ini lebih besar dari 17, berarti saya nyari ke sini, saya cari 35, saya lewati 18, bukan, 30, bukan. Nah, ada 35. Oh, page-nya di sini. Oh, jadi kita udah dapat. Jadi dengan kita searching, scan di sini aja, yang ini kita simpannya di tempat terpisah, kita akses ke sini dulu, kita bisa mempersingkat waktu untuk akses data. Itu ya idenya indeks. Saya nggak bisa lama-lama karena ini ada waktu kuliah lain. Tapi saya sekarang akan maju ke menjelaskan ya ER diagram. ER diagram ada atribut on relationship. Saya juga mau jelaskan generalisasi dan spesialisasi. Lalu yang ketiga agre agregasi bukan sasi ya, salah typo. Kita lihat dulu yang pertama. Kenapa di relationship perlu atribut? Kalian sudah tahu bahwa entitas itu selalu dilengkapi dengan atribut. Apa manfaat atribut? Atribut adalah bagian-bagian informasi yang berdiri sendiri-sendiri, yang kalau disatukan, dia memberikan gambaran ada satu objek apa di entitas ini. Contohnya mahasiswa. Ada NIM, sekian, 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 sekian. Dengan nama sekian, tanggal lahir sekian, alamat ini, jenis kelamin ini, agama ini. Saya mau nanya, satu NIM dengan NIM lainnya ada yang sama nggak? Nggak Tidak, ada. Bu. Tidak. Semua kita tulis di sini. Jadi kita tahu bahwa entitas itu adalah satu unit yang objek-objeknya semua punya atribut ini, di mana semua objek dalam customer ini itu punya nilai yang berbeda, nilainya satu dan lain ini. Boleh customer street tinggal di Jalan Diponegoro sama, boleh tinggal di satu kos, tapi pasti beda nama, beda ID, beda NIM, ya kan? Jadi ini kita tahu bahwa bisa dicirikan unik satu dan lainnya. Jadi pengertian entitas itu adalah satu bagian yang utuh, ya, dan account. Nah, kalau kita lihat customer dan account ini ada account number, ada saldo. Jadi ada nomor bank, ada saldo. Nomor bank kan unik juga ya, nggak mungkin sama satu sama yang lain. Bahaya kalau sama. Saya bisa pakai akunnya Bu Winda kalau sama. Ambil deh Bu Winda. Ya Bu Winda. Nah, ini saldonya. Nah, jadi ini akun. Nah, di sini menggambarkan antara customer dan akun ada hubungan. Apa sih? Bahwa satu pelanggan bank untuk satu nomor di bank, satu akun, pasti ada hubungan tabungan ini. Ya, kalian kan punya nomor tabungan. Nah, nggak disimpan di sini, nggak disimpan di sini. Karena ini adalah satu entitas, satu relationship yang menggambarkan keterhubungan antara nomor pelanggan ini dan akun ini. Jadilah nomor ini. Nah, kenapa ada atribut? Waktu kalian punya tabungan ini kan ada proses. Kalian masuk ATM, menyetor. Kalian masuk keluar ATM, lalu masuk lagi ATM, ngambil. Itu kan semua ada data yang harus disimpan ya. Disimpan di mana? Disimpan di sini. Karena keterangan-keterangan itu mewakili item-item data yang terkait dengan tabungan kalian ini, proses ini. Kalian dengan akun ini pada tanggal tertentu datang, mau apa? Mau ambil atau mau setor?
Lalu atribut penting apa yang harus ditambahkan? Misalnya ambil jumlahnya berapa. Nah, nanti jumlahnya berapa, itu akan nyambung bahwa kondisi ini balance-nya nanti akan berkurang kan. Yang disimpan di sini hanya saldo akhir. Tapi prosesnya pengambilan di sini. Kalau nyetor pun disimpan di sini jumlah setor. Jadi di sini perlu ada atribut. Nggak cocok ditaruh di sini, nggak cocok ditaruh di sana. Contohnya ini, kalian mahasiswa mengambil kuliah many to many. Kuliahnya banyak, mahasiswanya banyak. Ingat ya, many to many ya. Ini juga many to many yang kiri. Satu mahasiswa pasti mengambil kuliah beberapa. Tapi di sini mengambilnya ditulis satu mahasiswa mengambil satu kuliah apa, satu mahasiswa mengambil satu kuliah apa, satu mahasiswa mengambil satu kuliah apa. Jadi kan memang perlu relationship ya, karena di mengambil ini ada hubungan antara kunci ini NIM dan kunci kode kuliah ini ya. Nah, jadi ntar ya biar jelas. Jadi ini dan ini menjadi dominan, menjadi di sini menjadi kuncinya untuk relationship ini. Di sini juga gitu. Customer ID dan account number itu menjadi kuncinya di relationship ini. Kalau di sini hanya nomor ID, kalau di sini hanya account number, tapi di sini gabungan. Jadi pemahaman relationship tuh kita ngerti bahwa itu penggabungan. Ya, ada data yang harus kita simpan antara materi yang ini dan materi itu. Jadi kalau ada atribut, apa yang kira-kira atribut ada di sini harus kita tambahkan? Kira-kira apa coba? Misalnya ada nilai, ada kehadiran, tanggal berapa hadirnya, gitu kan? Ya, nah itu mungkin di sini sangat situasional. Jadi relationship ini menggambarkan sesuatu yang tergantung situasional, tergantung situasi di sistem yang kita lihat seperti apa. Karena itu, waktu kalian bikin diagram ER, kalian harus menggambarkan betul antara entitas ini dan entitas itu ada relasional apa, gitu. Ya. Jadi ini gambarannya. Nah, kalau spesialisasi, kalian bisa menggambarkan bahwa ini selama ada yang sama atribut dari atas dengan yang ada di bawah, kalian bisa membreakdown-nya. Misalnya ada orang dengan kondisi employee dan customer, ya. Kalau employee mendapat gaji, kalau customer ini ada rating kreditnya dia berapa dapatnya. Tapi sama-sama person, dia sama-sama membawa nama, alamat, city. Jadi atribut ini tetap turun ke sini, tetap turun ke situ. Makanya boleh kita spesialisasikan. Pekerja ini bisa dispesialisasikan lagi. Ada yang teller di apa yang melayani pelanggan, ada yang sekretaris, ada yang officer. Masing-masing dibedakan apa? Ini punya office number, ini punya waktu kerja gitu kan. Jadi kita tahu bahwa atribut spesifik yang dimiliki oleh sekretaris masuk di sini. Atribut spesifik yang dimiliki oleh teller masuk di sini. Jadi dari atas yang dibawa sama ke sini apa? Hanya name, street, city gitu. Ya, spesialisasi. Contohnya kendaraan. Kendaraan kan satu unit besar ya. Tapi contohnya saya bawa yang simpel bisa roda 4, bisa lebih dari 4. Roda 4 misalnya mobil sedan, minibus, box kecil gitu kan. Kalau mobil roda lebih besar dari 4, ada bus 20 passenger, ada bus 40 passenger, ada truk tronton dan lain sebagainya. Sangat situasional. Tergantung kondisi kalian, sistem kalian gimana, dan kalian menggambarkan diagram ER sesuai kebutuhan itu dan penalaran kalian yang lengkap. Ini harus dilatih. Karena itu, dalam kuliah kita semester sekarang ke depan, apakah rekayasa perangkat lunak, apakah basis data, itu semua perlu kemampuan kalian merancang, menganalisa, dan perlu kreativitas dari kalian. Ya, kalau generalisasi ini kebalikannya dari spesialisasi. Ya, nanti kalian pelajari kan udah dikasih.
Ini kalau di kuliah objek oriented, kalian mulai mengenal apa yang namanya superclass, subclass. Nah, ini sebetulnya ada hubungannya dengan ini. Ya, nah kalian baca aja ini. Tapi generalisasi dan apa spesialisasi itu use interchangeably. Oke. Nah, sekarang saya mau menceritakan tentang agregasi. 2 menit terakhir. Agregasi itu adalah perluasan, extended dari diagram ER untuk memudahkan bagaimana kita menggambarkan diagram ER-nya. Yang penting kalian baca di sini ya, ini adalah penyederhanaan diagram dalam menggambarkan relationship yang lebih besar hubungannya dari dua entitas. Kalian selama ini lihat bahwa misalnya hubungan sebelumnya di work on tadi hanya employee sama apa branch atau sama apa lupa saya itu. Itu hanya dua entitas. Tapi di lapangan itu bisa lebih dari 3 entitas. Saya pernah bekerja dengan relationship yang lebih dari 8 entitas. Nah, di sini agregasi berfungsi. Ya, jadi bayangkan kalian punya ternary relationship work on. Jadi work on ini banyak relationship-nya. Ya, lihat gambar ini. Dia berhubungan dengan employee, dengan cabang bank dan jobnya. Ya, tapi di sini dia dalam ini berhubungan ini ada juga di manage, dikelola oleh siapa work on ini? Oleh seorang manajer. Jadi kalian bisa lihat di sini ada 2 relationship dan ada 4 entitas. Ya, tapi di sini satu relationship terhubung dengan 3 entitas dan satu relationship yang lain. Jadi gambar ini kan udah agak kompleks ya. Bacanya nanti juga agak ya bisa-bisa kita pusing pelan-pelan lama. Nah, sekarang bisa dibikin penyederhanaan dengan agregasi. Kalau ada kondisi begini, bagaimana kita gambarkan ini menjadi satu entitas agregasi namanya. Bedakan dengan entitas murni. Ini entitas agregasi di mana ini secara visual itu dianggap sebagai satu entitas dummy mewakili kondisi ini. Jadi kita tahu kalau kita menggambarkan gini, detail employee ini, kita tahu bahwa ini entitas agregasi, kita harus lihat, entitas agregasi itu dijabarkannya gimana? Kalian lihat ke sini. Oh, entitas agregasi itu ini. Tapi secara harfiah kalian jadi melihatnya lebih enak. Bahwa antara manajer itu dia memanage apa, bahwa kita bisa lihat ke entitas agregasinya detail employee. Gitu, teman-teman. Jadi nanti dalam notasi kalian juga tahu entitas agregasi digambarkannya gimana, lalu entitas yang murni entitas digambarkannya gimana. Ya, oke. Kayaknya itu saja sharing saya. Itu menambah nggak? Nanti kalau perlu Bu Winda lengkapi aja kalau yang kurang-kurang, nanti saya tambahkan lagi penjelasannya ya Bu ya. Nah, soalnya Ya, nggak ada waktu. Kita ya. masih punya waktu 1 jam lagi untuk materi yang berikutnya. Teman-teman kalau ada pertanyaan nanti ditulis aja di chat ya. Nanti di akhir kalau ada waktu saya coba jawab. Kalau enggak saya jawabnya di luar kuliah ini. Itu ya Bu Wenda ya. Oke. Ya, Oke. siap. Sekarang saya masuk ke materi yang hari ini ya teman-teman ya. Saya share screen lagi. Mana? Nah ini. Kalau sudah ada, tolong saya diberitahu. Sudah, Ibu. Sudah ada. Sudah ya? Oke. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita masuk ke bagian sini. Jadi, teman-teman tadi kita udah tahu diagram ER model ya. Kalian udah mulai paham ya? Jawab dong, paham nggak? Paham, Bu. Paham, Bu. Yang banyak suaranya. Ini ada Paham, Bu. 20 orang. Suaranya kok hanya 4 orang. Ya, kalau yang belum paham, pelajari lagi. Ya. Lalu yang kedua, saya mau nanya,
model relasional udah mulai dibahas nggak? Mulai dibayangkan nggak? Paham nggak? Paham, Bu. Sudah dapat dibayangkan, Bu. Udah mulai kebayang, Bu. Iya ya. Oke, bagus. Nah, kalian sudah lihat bedanya antara diagram ER dan model relasional. Tadi saya juga ada sebut di awal. Model relasional itu adalah model yang dekat ke arah fisik, yang nanti bisa kita turunkan ke arah SQL gitu ya. Sedangkan yang model ER itu adalah model logik. Kita belum bisa langsung turun ke komputer menurunkan itu ya. Nah, sekarang saya mau menggambarkan kira-kira mempersiapkan itu gimana ya. Mungkin kuliah ini nggak akan semuanya membahas materi kuliah ini, tapi minimal kalian tahu bahwa ada step-step yang kalian perlu lakukan. Jadi tujuannya ini adalah kita menyiapkan skema relasional ya. Jadi kita masuk ke model relasional from a conceptual model, dari konseptual model diagram ER tadi ya. Jadi kita kembangkan untuk model ER diagram ini bisa turun ke model relasional. Tetap harus nyambung. Kalau kalian di model diagram ER punya misalnya yang tadi agregasi, atau kalian punya misalnya apa ya, diagram dengan kardinalitas many to many atau kardinalitas one to one. Nah, itu dipersiapkannya ke model relasional gimana? Itu. Jadi di sini akan dijelaskan dan didemokan konsep dari constraint integritas entitas. Jadi integritas entitas harus kita jaga, dan referential integrity constraint, bagaimana yang ada foreign key ini, kalau kita mau turunkan ke model relasional seperti apa? Ya, jadi kalian harus tengarai nanti. Di model ER kita ada apa aja ya? Oh, ada foreign key nih, ada foreign key. Oh, ada weak entity nih, ada weak entity. Semua udah dapat kan kalian itu? Nah, kalau kalian udah dapat semua, berarti ini nanti di sini tahu gimana caranya ya kita pindahkan ke model relasional. Itu ya, paham ya? Oke. Jadi di sini beberapa tipe pemetaannya dari ER ke model rasional ini kalian tinggal ngikutin aja. Ya, kalian bisa lihat di sini ER to relational mapping algoritma. Ya, jadi yang sederhana itu ada 7 step di sini kalian lihat. Nanti kita lihat satu persatu seperti apa, ya. Tapi kalian pegang ini. Kalau saya nggak sampai selesai menjelaskan, misalnya saya hanya sampai step 6, nanti step 7, 8, 9, kalian pelajari sendiri, bisa kok. Dan itu ada panduannya, ini tinggal diikuti enak. Ya, kita kan kalau tinggal ngikutin apa aja kan enak kan? Lebih enak ngikutin sesuatu yang udah ada. Nah, jadi step 1, mapping dari tipe entitas yang biasa, yang reguler. Setelah itu, memetakan yang tipe entity yang weak. Yang weak nanti gimana mak turunnya? Ya. Lalu nanti kalau saya punya relationship binary 1 ke 1, 1 ke n, dan m ke n, many ke many. Jadi teman-teman udah tahu, tinggal lihat di diagram R itu gimana. Lalu nanti kalau kalian punya multi value values, ingat nggak? Kalau yang satu entitas punya multi value atribut, kita harus menjabarkannya gimana, dan nanti pemetaan dari n-ary relationship types. Ini yang yang ini tadi ada kaitannya dengan relationship yang lebih dari 2 ya, of ini. Lalu ini yang di sini nanti kalau udah punya bentuk spesialisasi agregasi ya. Nanti kalau yang generalisasi juga akan dibahas di sini. Ya. Jadi ini kira-kira step-stepnya. Sekarang kita masuk satu persatu yuk. Kita lihat dulu
Yang regular entity types ini gimana? Nih, ya. Mana sih yang regular entity types? Coba, kalian bisa sebutkan nggak ke aku yang mana? Yang customer dan account, Bu. Nah, itu yang regular entity set, ya. Jadi ini dia regular dan berdiri sendiri dan unik, sama seperti mahasiswa, seperti kode kuliah. Kalian itu kan bisa langsung cirikan kan bahwa di dalam mahasiswa tuh ada objek-objek yang dia punya atribut bisa dicirikan, gitu kan? Ya, coba aku nanya, kode kuliah itu merupakan regular entity set nggak? Bukan, Bu. Kuliah, Kode coba kuliah, alasannya apa? kode kuliah, kode kuliah ininya, Bu, Iya, sebagai oke, primary key-nya dari oke, kuliah. oke. Entity set-nya apa? Kuliah, mata kuliah, Ya, oke. Mata kuliah, aku mau nanya, barangnya ada nggak? barangnya. Ah, Barangnya. kalau kalau mahasiswa kan saya bisa nunjuk tuh, ada itu dia tuh orangnya, itu dia tuh orangnya gitu. Kalau mata kuliah ada nggak orangnya? Ada, Bu. Ada, Nggak. nggak ada. Ya. Ya, oke. Jadi entity set ini, pemahaman kita hari ini, boleh tangible atau intangible. Ngerti kan? Maksudnya tangible, intangible, bahwa boleh ada barangnya bisa ditunjuk atau tidak ada barangnya. Ya kan? Mata kuliah kan nggak ada barangnya. Tapi kita bisa jadikan entity set karena apa? Karena punya primary key dan punya atribut-atribut yang mengikutinya. Mata kuliah primary key-nya tadi kode kuliah. Atribut yang mengikutinya apa? Ayo, siapa bisa sebutkan? Nama mata kuliahnya, Bu. Dan dosen Betul. yang mengajar. Dosen bukan. Hati-hati, dosen itu ada entitas dosen dong. Oh ya, maaf Bu, salah Bu. Salah. Nah, jadi hati-hati ngelihat. Bukan. Sekarang intinya dari mata kuliah itu sendiri, selain kode mata kuliah dan nama mata kuliah, ada apa, yo? Jumlah SKS ya, Bu. Nah, itu SKS. Ya, itu. Jadi udah bisa bahwa saya menentukan. Kalau kalian terus ingat lagi, Bu, kan ada diberikan di semester berapa? Itu relationship. Ada entitas semester, nyambung ke kuliah, nanti nyambung bahwa mata kuliah ini diberikan di semester berapa. Jangan semester masuk ke mata kuliah. Ya, paham ya? Oke, kita lanjut. Ya, jadi benar tadi kita tahu entity relationship model di sini yang merupakan entity set adalah pelanggan atau customer dan nomor account, nomor bank. Account tuh norek gitu loh, ya. Nah, itu. Jadi norek ada saldonya, gitu kan ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita mau turunkan gimana? Nah, kita tinggal nurunkan sampel tabel seperti ini. Jadi kalian nanti punya, kalau dia modelnya entity set murni, kalian tinggal masukkan atribut yang di sini, customer ID, customer name, customer street, customer city, menjadi judul kolom. Ya. Nah, selanjutnya nanti kalau kalian ingat ada relation, ini atribut account number, customer street, customer name. Nah, ini kita bisa lanjutkan nanti. Kalian bisa nyimpen account number di sini, norek. Ya, ini kan nomorek ya. Artinya apa? Kalian lihat di sini. Artinya ini satu ini nanti ini akan disimpan menjadi satu tabel ini. Ya. Nah, selanjutnya kalian nanti bisa punya juga file lain yang namanya account dengan
Norek ini berapa saldonya. Ya, ini di sini. Ya, paham ya? Jadi dalam penggambarannya ini akan jadi dua skema relasi. Ya, saya mau bilang sama kalian, kalian harus pahami dulu antara relationship dan relasional beda. Kalau di relasional itu nanti apa yang ini tabel ini disebutnya relasi. Ya, relasi, sedangkan di relasional di ER diagram ini yang disebut relasional adalah ini. Ya. Jadi kita memetakannya satu persatu. Relasi-relasi akan berkorespondensi dengan tipe entitas dengan many to many relationship. Kalau begini, baris berkorespondensi dengan setiap instant dengan many to many relationship instant. Jadi kolom-kolom itu akan mengacu dengan atribut. Ya. Nah, di sini kalian bilang, nah ini yang saya bilang, the word relation di dalam relation database atau relasi saja disebutnya is not the same as the word relationship in AR model. Ya. Jadi benar-benar kalian dalam memahami ini jangan rancu. Di sini relation tabel-tabel. Ya, ini artinya dalam relational database. Jadi tabel-tabel akan berhubungan dengan entity type dengan many to many relationship type. Ya, many to many relationship type ini adalah relationship yang ada di ER model. Jadi kalau baca kalian jangan rancu. Sedangkan baris di dalam model relasional itu akan berhubungan dengan entity instant. Jadi ini ada pemahaman entity instant. Ya, di dalam many to many relationship nanti kan sudah turun ke barangnya. Ketika turun ke objeknya, turun ke barangnya, ini namanya instance. Jadi misalnya tadi mahasiswa NIM segini, alamat atau apa, itu semua mewakili row ini nih. Ya. Jadi ini NIM nama ini udah namanya ini row-nya. Row-nya isinya ini. Ya. Sedangkan ini apa atribut-atribut ini menjadi judul kolom. Jadi pemetaannya begitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat di sini. Mereduksi model ER ke relational schema. Jadi set-set entity dan relationship set bisa diekspresikan uniform as relation schema that represent the contents of the database. Jadi ini menjadi skema relasi. Jadi yang tadi saya bilang, entity set dan relationship diekspresikan sebagai satu kesatuan. Ini tadi di gambar ini kita lihat ya. Mana ini? Saya kok nggak bisa ke atas. Bentar. Nah ini digambarkan sebagai kesatuan customer ID, customer name, customer city, customer account number. Jadi di sini adalah antara ini dan ini. Jadi ini dan ini. Ya, kenapa ini dan ini? Karena ini hanya ada account number dan customer ID di sini. Ya, jadi ini bisa dijadikan satu kesatuan relasi. Ini. Selanjutnya, suatu basis data yang mengkonfirmasikan suatu ER diagram bisa direpresentasikan by a collection of schema. Jadi teman-teman, kalau saya mengatakan buatlah skema relasinya, berarti kalian menggambarkan skemanya. Mungkin dari satu diagram ER jadi 2-3 skema, menjadi 2-3 relasi. Nah itu namanya keseluruhan skema. Ya, untuk setiap entity set dan relationship set ada unique skema
yang di-assign dengan nama of the correspondent entity set or relationship. Jadi dalam penamaan relasi, kalian harus bisa memilih nama yang tepat. Ya, jadi kalian harus meng-assign-kan nama relasi. Ya, dan setiap skema has a number of column, generally umumnya itu berkorespondensi dengan atribut yang mempunyai unique name. Apa yang kalian di sini lihat, bahwa nama atribut pun harus unik. Jadi kalau kalian lihat ke sini, nama ini semua harus unik ya. Wes kok jadi besar. Nama ini semua harus unik ya. Dan kalian juga harus nanti memberi nama relasi. Ini nama relasi apa gitu. Ya, jadi dua hal yang kita pelajari di sini, bahwa kita punya cara memetakan, yang tadi kita lihat sederhana, yang pertama, step pertama, lalu kedua harus memberi nama yang unik ke relasi, lalu ke atribut juga, atribut yang ada, kolom-kolom yang ada namanya juga harus unik. Ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana merepresentasikan entity set dengan sampel atribut. Ya, ini adalah contoh dari yang tadi, tapi ini menggambarkan weak entity. Ya, kalau kita lihat di sini. Nih, strong entity ini direduksi ke skema dengan atribut yang sama, low number dan amount. Jadi ini jadi satu relasi ya. Satu relasi namanya relasi apa? Mungkin karena ini loan jelas ya kamu bilang aja di sini. Kalian bilang aja relasi peminjaman. Jadi kalian tahu kasih nama relasinya ini, lalu kalian punya atributnya berbeda. Ini adalah loan number dan amount gitu ya, dan jumlah. Nah, di dalam masalah weak entity ini, hubungannya ini satu loan, satu pinjaman ke beberapa pembayaran. Kan kalau saya meminjam di bank, misalnya mengkredit, kan bayarnya nggak sekaligus. Pasti kan ada beberapa kali pembayaran. Pembayaran ini kan punya tanggal bayar, tanggal bayar ini kan pasti dikasih ID bayar oleh bank. Lalu di jumlahnya, ini kan satu entitas tapi weak entitas kan, karena dia, kenapa weak entitas? Karena dia sifatnya lemah ke loan ini. Kalau loan nggak ada, ini nggak ada. Ada nggak pinjamannya nggak ada, terus kita harus mencicil? Nggak ada. Ini ada kalau pinjamannya ada. Jadi kalau ini habis dicoret, ini juga dicoret. Karena itu disebut weak entity. Ya, weak relationship. Jelas ya? Ini sekalian saya nambahin kondisi weak-nya. Sekarang gimana menjabarkannya mau kita mappingkan. Gitu kan ya? Jadi di sini a strong entity set mereduksi skema ini pertama dengan yang bagian kiri. Kita udah tahu ini jadi satu relasi, dan a weak entity set menjadi relasi yang menyertakan an attribute for the primary key of the identifying strong entity set. Artinya weak entity set di sini memasukkan ini relationship-nya ke sini dengan mengambil ini loan number ke sini. Kita tahu bahwa prinsip relationship itu adalah jabaran, penggabungan, pengekspresian terjadinya hubungan antara satu objek di sini dengan satu objek di sini. Prinsip dari relationship set ya. Dalam hal ini adalah loan payment pembayaran ini adalah gabungan dari loan number ini, ya pinjaman yang mana dengan payment number yang mana, gitu kan? Jadi ini
relationship ini selalu gabungan dari ini dan ini. Kalau kita mau mapping ke relational menjadi relasi, di sini dianjurkannya kita jabarkan ini jadi satu relasi, tapi kita ngambil low number masukkan ke sini. Sehingga nanti primary key ini terdiri di sini, primary key-nya di sini, ada discriminator of weak entity. Di sini weak entity ini kan diskriminatornya payment number dan load number. Jadi ini kita masukkan ke sini. Ya, jadi kita nggak usah gambar ini menjadi satu relasi lagi. Enggak, dalam weak entity. Ini dimasukkan ke sini. Jadi primary key of identifying relation ya itu masuk di sini strong entity. Jadi di sini payment-nya jadi relasi payment ya teman-teman adalah atribut apa? Atribut ini ditambah dengan atribut ini. Ya. Jadi di sini kita lihat ada apa? Ada loan number ini masuk. Ada payment number karena ini kunci ya. Ini diskriminator dari weak entity kan? Dari sini kan? Lalu ada payment date, ada payment amount. Gitu ya. Jelas ya? Jadi kalau kalian memetakan weak entity, kalian lihat, one to many. Kalian bisa punya skema dengan berapa relasi? Ayo jawab, cepat. Skema relasinya dari model ini berapa relasi? One to many, Bu. Bukan. One to many ini kan kardinalitasnya ya. Cornelius ini kan kardinalitas bahwa ini satu ke many. Sekarang kamu memetakan dari kondisi ini ke relasional. Relasional kan kita bisa bikin itu menjadi berapa relasi. Relasi itu tabel. 2 tabel, Bu. Iya, betul. Kenapa ada 2 tabel? Karena ada tabel loan sama tabel payment. Oke, betul. Dan kalian udah aku jelaskan kenapa loan payment nggak jadi relasi. Karena dia dimasukkan ke payment. Ya, oke? Jadi jawabannya, kalau saya tanya, tuliskan skema relasi. Kalian bisa nuliskan ini. Yang pertama, relasi loan dengan loan number dan amount. Kedua, relasi payment dengan atributnya loan number, payment date, payment amount. Jadi kalau ditanya jumlah skema relasinya ada berapa? Jumlah skema relasi ada 2 relasi. Jadi ada pengertian skema relasi, ada pengertian nanti relasinya, formatnya seperti apa, dan kalian tahu bagaimana memetakannya. Oke? Ada pertanyaan sejauh ini? Ini, kalau strong entity set, gimana kalian memetakannya di sini? Kalian baca ini, coba. Jadi skema relasinya itu kenapa 2? Kenapa yang relationship tidak tergambarkan? Lihat ya, di sini yang saya bilang example strong entity set. Yang disebut strong entity set yang mana? Ayo, siapa yang jawab? Yang disebut strong yang mana? Yang Ruben standar sama profesor, Bu. Oke, jadi dia diturunkan sesuai aslinya bahwa atribut itu jadi nomor kolom. Ya, nama relasinya relasi apa? Gampang aja kalian ambil bahwa ada relasi student dan relasi profesor, gitu ya. Jadi kalian punya relasi student di sini dengan di sini SID sebagai primary key,
lalu non-primary-nya, non-key-nya adalah major, name, GPA. Jadi kayaknya tinggal menurunkan ya. Jadi strong itu lebih gampang, kalian turunkan aja begini. Nah, ini strong, kalian turunkan aja begini. Saya sekarang nanya, bagaimana dengan advisor relationship? Di sini ada nggak ya contohnya? Nah, nanti ini contoh berikutnya. Bagaimana dengan ini? Kalau relationship, ya, ini karena mengisi dua ini, kalian lihat hubungannya, ya. Many to many atau many to one atau one to one, ya. Kalau one to one, kalian bisa memasukkan ID-nya dari profesor ke sini, ya. Tapi artinya file ini namanya jadi student apa? Student advisor gitu ya. Karena ini kalian satukan ke sini. Karena hubungannya one to one. Kebayang nggak? Satu ke satu kan berarti satu di sini, semua data di sini pasti ada hubungan ke sini kan? Jadi kalau kita masukkan SSN ke sini, pasti satu record di sini akan berhubungan dengan satu di sini. Jadi nggak akan ada atribut yang nilainya kosong. Jadi kalau satu ke satu kalian bisa masukkan ini di sini. Tapi kalau many to many, kalau kalian masukkan di sini, akan terjadi apa coba? Ini misalnya, student ini, profesor berhubungan dengan banyak student. Gitu. Nah, di profesor ini mau dimasukkan dengan banyak student, misalnya SID-nya kita masukkan ke sini, apa yang terjadi di sini? Satu SSN akan punya banyak SID ya. Ya nggak? Satu profesor punya banyak murid kan? Itu tidak bagus karena ini terjadi pengulangan. SMES, Departemen Math, SMES, Departemen Math, itu kan pengulangan sebanyak jumlah murid yang ada. Nah, itu nggak boleh. Kalau di sini kita mau menggambarkan profesor, ya, dengan murid mengajar, misalnya di sini ada relationship mengajar, berarti satu profesor mengajar banyak student, apa yang dilakukan di sini? Kalian buat di sini relasi mengajar. Ya, di mana relasi mengajar isinya adalah key SSN dan key SID. Ya. Jadi hanya dua atribut SSN dan SID. Kenapa Bu begitu? Supaya tidak berulang-ulang. Penyimpanan lebih efisien. Karena itu saya bilang, kalau kalian ingin menggambarkan ini, gambarkanlah keterhubungannya many to many, atau one to many, atau one to one. Ya, jelas ya? Dan penamaan ini jadi beda. Kalau saya tadi mengajar many to many, saya tetap mengambil ini namanya relasi student, saya tetap mengambil nama ini relasi profesor, lalu di sini saya mengambil nama relasi mengajar. Mengajar di mana isinya adalah student ID dan profesor number, SSN. Ya. Jadi di sini intinya datanya adalah satu profesor, satu SID. Kalau profesornya ini terkait dengan banyak SID, maka ada sekian banyak ya profesor di sini nomornya yang sama, tapi SID-nya akan beda-beda. Berarti ini adalah instan yang berbeda setiap file di dalamnya itu, ya. Dan tidak mengulang-ulang nama dan departemen profesor ini sudah kita simpan di sini. Jadi kalau kita punya hubungan many to many, pertanyaannya, kalian punya berapa relasi dalam satu skema relasi ini? Untuk mengajar.
Ya, Bu. 3 ya. Bagus. Berarti paham ya. Nah, jadi kalau kita mengajar advisor segini, advisor seperti ini berapa relasi? Berapa relasi? Kalau yang ini, Bu. Ya, yang ini, yang ada panah ini. Panah ini sangat berarti nih. Jadi kalau kalian di ujian ada panah nih, kalian plototin nih panah ini. Nanti gambar relasinya jumlahnya beda. Berapa yo? 2, Bu. Nah, kenapa 2? Ayo, kamu bisa jawab. Ini kamu bisa jadi Kar- asisten deh. Nanti semester depan, kita jadi asisten aja. Harus Karena lulus A. Ya, gimana? karena ini, Bu, apa namanya? Relationship-nya itu many to one. Jadi advisor ini nggak punya apa namanya? SID sama SSN gitu. Tetap punya Eh, SID dan SSN. Hanya karena ini sifatnya many to one, jadi di sini bisa dimasukkan SSN-nya dari profesor kan? Akan terisi kan semua record ini? Ya nggak? Semua record ini? iya, Bu. Kebayang nggak oleh kalian? Ini kan recordnya banyak kan? Ya, tapi setiap satu mahasiswa kan punya satu profesor kan? Profesor yang sama boleh muncul di sini kan? Ya nggak? Ya, Bu. Jadi kita bisa memasukkan advisor di sini. Ya, jadi di sini namanya relasi student advisor. Kita tambahkan atribut SSN di sini. Ya, artinya apa? Penggambaran ini itu tidak muncul menjadi satu relasi, tapi bisa kita masukkan di sini karena ketika saya dihadapi dengan masalah pembimbing, advisor kan pembimbing. Ya, di sini kan satu student punya satu pembimbing kan? Jadi setiap data di sini, satu student ini pasti ada pembimbing yang unik nomornya di sini akan diambil. Apakah 888? Nggak mungkin ada 888 dan 999 itu membimbing si 1234. Karena di sini one. Gitu loh. Jadi kita bisa memasukkan SSN di sini. Jadi ini seolah-olah ya si diagram ini disatukan menjadi relasi, nama relasinya bimbingan student atau student pembimbing hubungan. Ya, beda dengan yang tadi yang kita bilang kalau ini mengajar, ini jadi profesor banyak bisa mengajar student banyak many to many, jadinya 3 relasi gitu. Paham? Ya, oke. Oh, sepi, bingung. Oke, Bu, paham. Oke, Bu. Oke, ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini yang tadi kalau weak entity contohnya. Kalian jangan terpaut pada penjelasan saya tadi, tapi coba kalian telusuri bahwa ini hubungannya apa ini? Many to one, dan ini owns. Tadi kita sudah punya jabaran. Kalau weak entity, bagaimana menggambarkannya? Nah, sekarang kalian lihat di sini. Kalau kalian ingin memetakan kondisi seperti ini, kira-kira gimana? SID-nya ditaruh di table children itu. SID-nya ditaruh di relasi Relasi children. relasi children. Ya, ya. Kenapa? Ini lihat.
children-nya banyak, tapi dia hanya punya satu parent kan? Nggak punya parent-nya dua emang gitu ya. Satu parent ya. Jadi SID ini bisa dimunculkan di sini. Ya. Jadi ini digabung menjadi satu relasi. Ya. Karena di on ini itu adalah SID primary key-nya dan name primary key-nya, gitu kan? Jadi kita karena ini satu di sini, kita ambil SID-nya masuk di sini. Oke? Jadi untuk ini skema relasinya ini ada berapa relasinya? Dua, Bu. Hah? Ada dua. Ada dua. Yang satu lagi mana, Ari? Yang student. Nah, ya. Ini tetap harus ada, ya. Jadi ini student dan ini namanya relasi student. Kalau ini namanya apa jadinya ini? Namanya children, tetap children bisa. Tapi ada hubungannya dengan student kan? Oh iya betul. Ya, Oh, jadi pilihnya nama apa? oke, namanya kayaknya subjektif ya, Bu. Mungkin owns children mungkin. Ons mewakili apa? Ons kan mewakili- memiliki anak gitu. Oh, student owns berarti ya. Student memiliki apa? Kata anaknya nggak keluar. Jadi teman-teman, saya di sini mengajak kalian untuk milih nama itu ya, jangan sembarangan. Pilih nama yang membawa makna. Kalau ini relasi menggambarkan anak, umur, dan orang tua, jadi namanya apa? Pilih nama yang tepat. Nama relasi. Jadi kalian itu nanti memudahkan. Kalau kalian ingin menurunkan ke fisik lalu menggambarkan, kalian, oh iya namanya ini udah saya pilih ya, namanya cocok. Jadi kalian lebih mudah memahami. Kalau kalian ambil tadi memiliki anak, ini judulnya memiliki anak dari yang apa ya? Gambarannya nggak ada ya, kurang ya, gitu kan? Atau kalau student memiliki apa ya? Ekspresi anaknya nggak keluar kan? Sekarang yang tepat katanya apa? Relasi. Ayo, siapa punya ide? Segini 120 anak mahasiswa masa diam semua? Doh, ayo. Hey, speak up. Yang perempuan juga sih speak up itu, ayo. Student parent mungkin, Bu. Student parent. Bisa. Parent itu kan orang tua. Student maksudnya parent, orang tua student. Ah, nggak cocok juga orang tua student. Nanti dikira orang tuanya mahasiswa. Hah? Coba yang lebih tepat. Itu hampir. Kalau students children, Nah, kalau disebut anaknya student, ya kan? Itu lebih tepat nggak? Kalau kalian lihat di mana-mana, baca apapun itu artinya kan, oh iya emang anaknya student punya anak, gitu kan? Ya, setuju nggak? Ya yang disebut tadi Freddy ya? Nah itu, anaknya student tuh lebih cocok menurut saya. Ya, jadi ini disebut anaknya student gitu. Jadi pencarian nama itu kalian juga harus bisa mencari nama yang tepat, yang bagus. Sehingga ketika kita baca, kita mudah untuk menangkap. Ya, karena kalian ini merancang. Dan nantinya akan dipakai oleh orang di luar kalian, gitu kan. Nah, sekarang ini multi value ya? Oh, bukan. Many to many. Nah, sekarang untuk menggambarkan many to many, itu direpresentasikan sebagai suatu skema dengan atribut-atribut primary key dari dua participating entity set. Jadi di sini, ini relationship ini ya kawan-kawan ya, many to many ini relationship ini direpresentasikan dengan skema
atribut dari primary key of the two participating. Jadi ini customer ID ini dan account number ini maju ya ke sini juga, dan descriptive atribut dari sini. Berarti access date juga masuk. Gampang udah. Jadi ada relationship ini ya, tabungan ya, yang menggambarkan customer ID, account number, access date. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kalian bisa baca di sini, contohnya skema relasi dari tabungan ini adalah customer ID ini, lalu account number ini, lalu access date. Prinsip yang kalian pegang, kalau ini many to many, saya mengambil satu relasi di luar yang strong entity ini, satu relasi dengan key-nya customer ID dan account number, non-key-nya adalah access date. Jadi skema relasinya untuk kondisi yang many to many ada berapa relasi? Tiga, Bu. 3 ya, oke. Ya benar. Jadi kalian benar-benar kalau ingin memetakan, lihat kondisinya, cardinality-nya apa, one to many atau many to one. Lalu kalian juga melihat weak entity, ya itu posisinya Mama? gimana. Ya, weak entity apa. Terus nanti kalau bukan weak entity, kalian juga beda menurunkan antara many to many Ada dan Bunda. one to ya. Oke? Bisa dipahami sejauh ini? Halo? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya, Bisa, Bu. oke. Oke. Sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita akan lihat benar-benar ya bagaimana merepresentasikan set relationship redundancy of schema. Ya. Yang kondisinya many to one and one to many. Jadi ini many to one atau kebalikannya one to many. Ya. Itu adalah total on the many side, yang di dalam many side bisa direpresentasikan by adding an extra attribute to the many side containing the primary key of the one side. Itu tadi sudah kita lakukan. Ya. Contohnya one to many ini, selain menciptakan satu skema relationship account branch, ya di account branch ini kita ambil account branch ini, an attribute branch name ini juga kita masukkan, maka kita masukkan branch name ini ke sini, ya sehingga account di sini, ini one-nya ini kan di sini, jadi relasi yang kita tambahkan atributnya adalah yang branch name dimasukkan ke account, ya. Jadi ini kita tidak menuliskan sebagai satu relasi, tapi kita tarik ke relasi account. Jadi ada berapa relasi di sini? Dua, Bu. Dua, Bu. 2 ya, oke. Ya, ya kalian udah lebih ngerti ini sekarang kalau gitu. Ya, ini many to one contohnya kalian baca. Ya. Ini yang satu mana? Yang satu profesor ya. Di pembimbingan ini ditambah lagi. Butuh ternyata semester gitu kan. Kalau tadi kan nggak ada semester. Ini kan ada butuh semester. Nah, tapi many to one, ini kalau many to one ditarik kemana filenya? Yang ini, yang relationship ditarik ke sini ya. Oke? Ditarik ke sini bener nggak? Hei teman-teman. Bener, Ditarik ke Bu. sini. Benar, Bu. Benar, oke. Jadi di sini juga ditarik ke sini advisor ya. Tapi dia punya non-key semester ya. Nah, jadi kalian masukkan ke sini seperti ini. Ada SID-nya, ada name, ada major, ada GPA. Ini yang
strong entity, tapi karena ini ditarik ke sini, kalian masukin harus ada idenya dari Profesor SSN. Di sini ada Profesor SSN ditulis dan semester ini, semester. Karena ini satu, boleh masuk sini. Beda kalau many to many, kalian harus mikir gimana, berapa relasi. Kalau di sini jadi berapa relasi, teman-teman? Ayo, berapa relasi? 3 Bu. Hah? 2. 2. Siapa yang bilang 3? 2, benar ya? Karena kan yang ini jadi satu relasi, ya, sedangkan ini relasi sendiri. Pokoknya strong entity itu biasanya satu relasi sendiri. Tinggal kalian lihat relationship-nya gimana. Harus dibikin satu relasi, atau dia bisa nempel ke strong entity dengan ngambil dari kuncinya yang strong entity satunya. Ya, bisa nggak kalian talarkan begitu? Kalian pahami begitu? Harus bisa. Kalian ini nanti merancang. Jadi kalian kalau ingin bikin ini jangan cepet-cepet turunkan relasi, tapi pahami dulu diagram ER-nya benar nggak ya ini dari kondisi lapangan begitu. Ini hubungannya many to many, many to one jelas nggak ya? Kalau sudah jelas, baru kalian mapping. Kalau belum jelas, kalian jangan mau. Kalau kalian yang jadi perancang diagram ER, kalian balik lagi merancang. Tapi kalau kalian bukan yang merancang diagram ER, kalian tanyakan sama yang buat. Ini nih aneh nih buat gue nih, gimana nih? Ini tolong benerin dulu gitu. Bro, ini beresin dulu bro, gitu kan ya. Jadi kalian nggak pusing-pusing nanti. Siap turun ke SQL. Gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk tambahan lagi, untuk one-to-one relationship set, ya kalau relationship-nya one-to-one, either set can be dua-duanya dari strong entity, itu bisa berfungsi sebagai many tadi. Karena one-to-one masih lebih sederhana. Tapi jumlah relasinya jadi berapa? Ayo, Tetap cepat. 2, Bu. Tetap 2. Ya. Nah, lainnya lagi. Jika ada participation parsial dari many side, maka kita menggantikan a relationship dengan an extra attribute di dalam skema mengacu ke many side. Could result in new value. Jadi ini kalau ada parsial ya, yang sifatnya many, kalian bisa menarik ekstra atribut, tapi ini yang kosong-kosongnya nanti kalian tulis null value. Ya. Nah, ini sebaiknya dihindari. Karena null value itu biasanya di dalam basis data itu diartikan beda. Ya. Ini hanya tambahan kalau ada kondisi parsial. Nanti kalian kalau udah advance, sudah mengembangkan advance, kalian temui ini, kalian ingat part ini, bagian ini, paragraf ini. Kalian balik lagi ke sini. Ya. Lalu lanjutannya apa? Skema yang mengacu pada relation set, lalu terkait a weak entity set, itu diidentifikasikan strong entity set is redundant. Ya, contohnya the payment schema itu already contain the attribute that would appear in the loan payment schema. Jadi ini akan menimbulkan identifying strong set-nya itu muncul 2 kali. Ya, ya jelas karena muncul di skema yang strong-nya, terus muncul di skema yang satunya gitu. Ya. Yang tadi itu yang kita bahas kan ada ya. Nah, ini kalian baca ini, kalian bisa lihat kira-kira ini bagaimana pemetaannya.
Ada yang bisa komentar nggak? Ayo. Jadi Ini kondisinya pemetaannya unik. itu, Coba lagi pelan-pelan, Cornelius gimana? ya, jadi pemetaannya itu primary dari student yaitu SID, terus ekstra atribut dari relasi study itu degree, habis itu digabungkan dengan primary key dari major Bu, ID code. Artinya apa? Lebih jauh lagi bisa nggak dijelaskan? Artinya ini kondisi begini one to one. Kalian lihat panahnya ya, one to one. Dengan ada extra atribut relationship degree, ya, itu bisa dijadikan satu relasi. Jadi pemetaannya kalau kalian menemukan kondisi one to one, kalian sudah aja tampilkan satu relasi dengan SID, majornya ID kode, dengan S degree, ya. Lalu kalian juga masukkan name, major, GPA di sebelah kanannya ini, ya, karena one to one. Kalau one to one ya satu objek ini terkait dengan satu objek ini dan degree-nya juga satu, gitu ya. Jadi di sini kalian masukkan major, GPA dan name itu sudah bisa langsung, ya. Selanjutnya, nah, kalau many to one, coba kalian baca ini seperti apa? Many to one. Artinya si relationship-nya itu digabungkan kemana? Digabungkan ke yang many, Bu. Ya, ke student ya, ke Student. student. Jadi di situ dimasukkan. Jadi di sini kita bisa lihat dia dimasukkan ke student, tapi tetap kuncinya dari ini harus juga digabungkan di relasi ini, ya. Jadi kita punya apa? Ada condition ini di sini. Have condition, lalu ada SN ini di sini, lalu di sini ada GPA, major name 1, 2, 3, kita punya SID. Ya. Ini punya berapa relasi kita jadinya? Dua, Bu. Dua. Satu lagi relasi apa? Laptop. Oke. Iya, Ya, laptop. betul. Jadi laptop itu ada laptop security number-nya dan brand-nya. Ya, karena ini si atribut ini nggak kita bawa ke sini. Karena kalau kita bawa ke sini akan redundan di sini, nggak boleh. Jadi ini biarin kita bikin sebagai satu relasi di sini. Jadi kita punya dua relasi. Ya, teman-teman sejauh ini udah bisa dipahami? Sangat tergantung apa aja coba? Siapa yang bisa jawab? Dalam memetakan yang kita perlu lihat, Tergantung kardinalitasnya Bu. oke, benar. Hanya kardinalitas, Atributnya juga ya, Bu? ekstra atribut di relationship ya. Jadi kadang-kadang itu harus diperhatikan, tidak selalu. Tapi kalau di kondisi ini ada many to one gini, kardinalitas ini, nah ini mah langsung dibawa. Ya, tapi kalau many ke many kita harus lihat ekstra atributnya ini apa. Jadi satu file atau enggak gitu ya. Oke? Jadi kalian sudah tahu kardinalitas sangat berpengaruh. Ya. Lalu prinsipnya di dalam memetakan bahwa strong entity pasti dominan dia akan menjadikan relasi. Hanya relasi itu berkembang mewakili relasi dengan
menentukan kondisi relationship di diagram ER, weak atau tidak weak, itu sangat tergantung pada kardinalitas. Nah, cukup panjang ya. Tapi paham ya? Ya, berarti kan nanti ini mayoritas puasa ya. Atau ada yang nggak puasa? Yang nggak puasa nanti ikut juga yang puasa ya. Sore-sore sambil nyiapin bukaan, bikin teh atau bikin apa, minuman. Kalian baca-baca lagi ini ya, biar lebih paham. Ya, PR dari Bu Hira, gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita lanjutin. Nah, sekarang kalau ada unary relationship, dia balik lagi ke situ. Ya, ini kan rekursif nih. Foreign key in the same relation, gitu kan? Ya. Nah, gimana ini menggambarkannya, teman-teman? Bisa dilihat nggak dari gambar ini? Jadi berapa relasi? Satu, Bu. Satu ya. Di dalam itu juga tergambarkan juga kode referensinya. Jadi kalau ini manager, ini worker, ada si employee punya employee ID, punya telepon, punya employee name. Ini ya. Tapi sebetulnya employee ID ini nanti juga jadi manager kan, bekerja pada. Jadi ini employee ID-nya bisa nanti ditulis juga ada manager ID. Ya. Manager ID itu recursive foreign key that refer to primary key of employee ID. Jadi sebetulnya manager ID ini adalah sama dengan employee ID. Cuman tidak mungkin employee ID yang sama muncul di sini. Masa dia manajer itu bekerja untuk bekerja dirinya sendiri? Enggak. Pasti employee ID manager itu dia akan bekerja untuk akan memanajerin pekerja yang lain gitu. Pasti ada nomor employee ID manager yang lain yang lebih atasnya gitu ya. Jadi ini fungsi satu ini diwakili di sini. Paham ya? Nah, many to many, to relation. Ya. Kalau ini many to many. Kalau tadi ini one to many. Ya. Kalau many to many di sini maka dia jadi dua relasi ya teman-teman ya. Dua relasi, one untuk entity set item, tapi satu relationship in which the primary key mempunyai dua atribut. Dua-duanya diambil dari item number ini, tapi punya fungsi berbeda. Jadi yang pertama itu relasinya item number, ada deskripsi, ada unit cost. Tapi komponen, ini ada komponen item number, itu pakai juga komponen yang ada di dalam sini, ya ID komponen, tapi ada quantity-nya. Ya. Jadi teman-teman hati-hati, kalau kita ketemu kondisi begini, maka kalian jadikan dua relasi. Ya. Untuk kondisi unary relationship, ini namanya unary, kalian lihat one to many atau many to many. Paham? Ini ternary. Nah, aku mau tinggalkan ini untuk kalian pelajari sendiri dari apa yang aku kasih tadi. Kalau ternary itu kan berarti relationship-nya ini mempunyai lebih dari dua konteks, dua relasi ke entitas yang lain. Ya. Nah, di sini kuncinya kita bisa baca catatannya, satu relasi for each entity set and one for the relationship set. Jadi jelas,
Kalau saya punya 4 entitas set di situ dan ada satu relationship, jadi saya punya berapa relasi di sini? Setiap relasi punya its entity set punya 4 dan one for the relationship set punya satu lagi. Jadi ada 5 relasi skema relasinya, ya. Nah, tambahan relasi yang punya relationship has foreign key ke its entity set di dalam relationship set itu perlu digambarkan tersendiri. Ya. Ini coba kalian pelajari deh ini. Mana ini? Tunggu. Saya nggak bisa. Nah, ini kalian pelajari di sini. Jadi nanti ada berapa relasi. Di sini yang digambarkan hanya relasinya dari relationship. Ya. Tapi ini one to many. Kalian tahu bahwa ini one to many. Ya. Oke. Selanjutnya ini composite attribute, multi-value attribute ya. Ini multi-value ini enak ini kalian mudah dibacanya. Kalian coba baca ya, ada contohnya di sini. Lalu derive attribute masih ingat ya. Derive itu kalau satu atribut muncul dari beberapa bagian gitu kan ya. Atau derive H ini muncul karena dihitung gitu ya. Nah, itu nanti kalian munculkan dalam relasi seperti apa. Juga di sini tadi saya sudah jelaskan spesialisasi, agregasi. Ini nanti kalian menggambarkan seperti apa. Ya, ini PR buat kalian. Tetap ini bagian dari perkuliahan. Dari bagian yang nanti akan diujikan. Jadi kalian belajar mandiri. Nanti kalau ada apa-apa, pertanyaan, kalian bisa tanya ke saya. Ya. Ini agregasi. Tuh ada contohnya. Agregasi kan tadi kita ambil, kalian bisa baca nih jadinya gimana gitu. Ya. Nah, teman-teman, ini ada konseptual diagram untuk suatu perusahaan. Bahwa dia punya diagramnya ini. Ya, ada weak entity set. Ada ini many to one. Ada ini many to many. Ada many to one gitu ya. Nah, sekarang kalau kalian mau coba-coba buat, coba kalian turunkan. Ini hasilnya seperti ini kalian belajar. Ya. Nanti kalian akan tahu, kalian akan pintar bagaimana memetakan ini. Ya. Oke. Ini waktunya hampir habis dan emang materinya juga sudah habis ya Bu Winda ya. Iya Ibu, untuk semester ini sampai sini. Oke, jadi siap-siap buat mites ya. Ya Kapan benar. mitesnya? Teman-teman udah siap buat mites? Halo teman-teman, kok nggak ada yang ngejawab? Siap, Bu. Sudah siap, Bu. Siap. Bu. Ya, udah belajar ya? Dulu, Bu. Ayo belajar nanti masih bisa ya. Ini saya stop share dulu. Nah, oke. Lah, dan ini tadi udah jawab. Kamu kan mau jadi asisten tadi, mau dapat A. Ayo belajar. Kamu ajak teman-teman yang nggak ngerti. Kamu rame-rame. Kalau rame-rame waktu sahur belajar pasti enak deh. Ya, itu ada Sidan, ada Asis, semua belajar bareng-bareng aja. Ini Sidan di onin dulu kameranya. Masa kucing yang ikut kuliah Ibu? Hey, Asis Kurniawan, bukan Sidan. Nah, itu Asis. Ya. Oke, kita sekarang di screenshot udah belum? Lengkap seluruhnya di kamera onin. Sebelum habis, sebelum kita tutup. Ini Asprak ada ya, Winda ya? Aspraknya praktikum jadwal sendiri Bu, di luar ini. Oh, ya kalau gitu Bu Winda aja nggak, ini nanti buat bukti Ya, sensi atau apa segala macam, tapi semua harus itu dong, harus kamera on. ya silakan diaktifkan dulu kameranya.
Kalau ada pertanyaan, teman-teman WA aja deh. Ya, WA atau via mail, via Bu Winda atau apa. Nanti Artinya kita kalau ada ngobrol-ngobrol lagi. Kalau perlu aku bikin tutorial sekali, menjawab pertanyaan-pertanyaan juga boleh. Tapi yang penting kalian harus paham semua. Ya, ini si Kalia sini mana, si Kaila ini mana? Kaila, kamu kok ini sih nggak di-onin? Nggak ada kali. Kalau nggak jawab berarti dia nggak di sini tuh. Silva juga. Jangan cuman pasang kamera off aja terus kalian jalan-jalan ya. Itu dicatat aja Bu Winda. Siapa lagi ya, yang masih kamera? Muhammad Nelwan. Oh udah. Udah. Oke. Novel. Novel mana novel? Itu udah pas ditanya. Novel, novel, ayo. Ayo semua dong, kamera on. Oh ya. Ini yang belakangan-belakangan ya. Kayak Muhammad, Naufal, itu semua nggak ada fotonya. Udah nggak usah deh Bu, di itu aja. Nanti ditanya aja absensinya, dicoret aja. Arkan, William, Rafif, Noval, Dava, Benaya, Raffi, lagi Ferdana, Edal, itu Bu, semua Bu. Pokoknya yang diambil pas nggak ada itunya, on nggak on, itu tetap Bu Hira minta jangan masuk deh. Percuma masuk tapi nggak denger ya. Oh, Pak Cahyo mana? Oke Pak, saya sudah selesai Pak. Ya, insya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Semangat ya wabarakatuh. teman-teman. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bu Winda, Bu Arif, Bu wabarakatuh. Semua Arif. ya. Oh, terima kasih Pak. Bu kuliah offline-nya Bu. Ya, Recording stopped. kuliahnya offline Bu diminta. ya nanti saya tadinya hari ini mau offline. Tapi ternyata satu dan lain hal, banyak kata ada musibah segala, batal. Nanti deh ya, insya Allah. Kalau offline boleh tambah jam tuh, mintalah. Mau kan tambah jam kalau perlu. Bu. Ya oke, oke, oke. Ya Pak, makasih. Ayo, Assalamualaikum. Selamat Jumatan. Ya.